رسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته أهل بيته وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة القربين القلوبيين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين ووالدينا ووالدنا ووالدنا وشيخنا ومعلمنا وتلاميذنا وأموالنا وأموال المسلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى أرواح المؤسسة المصلى نور المصباح وأواني ببنائه ومعلم به ومضافته وجماعته خصوصا إلى روح الشيخ حجي محمد أمين الزهري وإلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح جماعة السالم أنه وإلى أرواح وإلى أرواح محمود المحشي وإلى أرواح ساداتنا صوفيا جميعا لا إله إلا مشارك الأرض ومغاربها برها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلينا وجاهدهم بالجنة ويدعو إلينا من بركاتهم وأبصارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة شيء لله لهم بسر الفاتحة. وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala alaih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu bi ardihi was sama'ih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'ih sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi salatan wassalaman daimaini ila yaumi liqa'ih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirri asrar wa triyaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Amma ba'du, yang kita hormati pengurus musala Nur Misbah beserta para jemaahnya, hadirin hadirat, para shaimin shaimat wa kafatil muslimin al-kiram yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dan yang selalu Allah Subhanahu wa taala limpahkan, Allah curahkan, Allah berikan kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita, terkhusus pada pagi yang cerah, sejuk dan berbahagia ini kembali kita dapat hadir, berkumpul dan saling bertatap muka di dalam ruangan musalla Nurul Misbah ini, dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan keharibaan junjungan agung kita Rasulul A'zam wan Nabiyul Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurrata Ayunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qawnain wa Ashrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidu Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya, dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin hadirat, para shaimin shaimat yang berbahagia, syukur alhamdulillah pagi ini kita telah masuki hari yang ke-27 daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Untuk itu mari kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita laksanakan sampai hari yang ke-27 ini beserta semua rangkaian amal ibadah yang telah kita lakukan di dalamnya, baik itu ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan semoga Allah tetap memberikan kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan, diberikan kekuatan, pertolongan, kemudahan, taufik dan hidayah, ma'unah dan inayah dan istiqamah. Dan semoga Allah selamatkan kita dan seluruh keluarga kita dari segala kejahatan dari semua makhluknya. Allah selamatkan dari segala macam penyakit, wabak, balak, bencana dan dari segala musibah. Min kulli bala'i dunia wa azabil akhirah. Dan diberi rezeki yang halal, yang seluas-luasnya. Dan mendapatkan berkah dari segala usaha. Sehingga kita dan keluarga kita dapat menyelesaikan dan menuntaskan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan tahun ini dijadikan oleh Allah untuk kita dan untuk seluruh keluarga kita lebih baik dan lebih sempurna daripada ibadah puasa Ramadan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para shaimin shaim berbahagia. Biasanya kita ni kalau sudah ada di penghujung Ramadan seperti ini, pada umumnya senang galau gembira galau. Walaupun masih ada juga yang sedikit yang mengengut-mengengut yang ketawa, yang senang, senyum itu berarti sudah dapat THR. Nah, yang cak ini boleh diajak penesan, tak apa-apa. Tapi kita masih juga ada jemaah yang mengut-mengut, mata ngawas kepucuk. Nah itu jangan ajak penesan. Balak. Boleh balak gitu, boleh hal. Nah, jadi kita jengok yang sudah senyum-senyum boleh diajak penesan. Kalau yang masih mengengut, mata masih nak nyelit-nyelit itu, sudah cecak tak tahu berarti tandanya belum dapat THR. Nah hadirin, intinya kita ini dan melaksanakan amal ibadat, terutama puasa ini, agar dalam hidup ini kita diberikan oleh Allah rasa bahagia. Bahagia. Bahagia ini hadirin, tidak ada mesti nak banyak duit. Tak apa-apa. Duitnya sedikit. Atau mungkin dalam keadaan buntu sudah. Tak apa-apa. Biasa itu kita dak katik duit. Ada duit, dak katik duit itu biasa. Kantong kita ni kan terbuka ni. Masuk, metu. Jarang yang terkancing ini. Jarang, ada pun jarang. Masuk metu. Jadi walaupun kita dalam keadaan sedang dak ada duit atau dalam keadaan buntu, tak masalah. Yang penting hati kita tetap bahagia. Betul tak? Untuk apa duit banyak tapi hati gelisah? Coba pilih mana ini? Oh, itu yang lemah itu. Banyak duit hati bahagia. Yang saro ini sudah buntu, susah pula. Nah, ini. Hadirin, coba ingat-ingat, siapakah orang yang paling berbahagia hidupnya? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliaulah orang yang paling berbahagia, dan ini kita akui. Seluruh umat Islam mengakui, terutama kita orang Palembang, yang lebih khusus lagi yang tinggal di Tiga Ulu ini. Setiap kali ada orang yang meninggal, kita selalu datang bertakziah, baca Yasin dan tahlil. Dan di dalam bacaan tahlil itu ada salawat. Ini salawat ini viral. Tiap kali kita tahlilan pasti kita baca salawat ini. Allahumma salli afdhala salati ala as'adi makhluqatik. Stop, jadi sampai situ Kalau kita panjang enggak ada pung Nah, itu hadirin arti selawat ini ya Allah, Allahumma ya Allah,
Allahumma salli, ya Allah sampaikan salawat. Salawat yang paling afdal, afdalas salati. Allahumma salli afdalas salati, ya Allah sampaikanlah salawat yang paling afdal. Afdalas salati ala atas as'adi makhluqatik, atas atau untuk makhlukmu yang paling berbahagia. Jadi as'adu makhluqatik, makhlukmu yang paling berbahagia, hambamu yang paling berbahagia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, jangan ke nabi jangan ke nabi atau yang dirasakan oleh beliau. Para sahabat yang memandang wajah Rasulullah, dan siapapun yang memandang wajah Rasulullah, pasti orang itu hidupnya akan bahagia. Kita kalau Syarafal Anam di musala kita ni, ketika Mahadul Qiyam itu kita baca ada satu bait, mar'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarak wirduna yauman nusyuri. Marra'a wajhaka yas'ad. Siapapun yang memandang wajahmu ya Rasulullah, yas'ad. Orang itu pasti bahagia. Jadi siapapun yang memandang wajahmu ya Rasulullah, orang pasti bahagia. Jadi Bapak Ibu, alangkah maknya para sahabat dulu ya, baca ketemu terus dengan Nabi, tengok terus gaya Nabi, mandang terus wajah Nabi. Jadi sahabat tu merasa senang terus. Dan ini terbukti ada setiap sahabat itu kalau duduk dengan Nabi, sungkan nak balik. Kalau sudah duduk di halagah seperti ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tu lupa Bapak Ibu kalau di rumah ada bini. Jadi kalau sudah dekat dengan Nabi, lupa kalau di rumah ada bini. Kebalikan dengan kita. Kalau kita lah dekat dengan bini, lupa kalau di langgar ada majlis, ada pengajian. Berapa banyak dulu waktu masih bujang, aktif di pengajian. Ustaz Nurdin terus, siap Ustaz. Kita jadi pengawal Ustaz. Laskar Ustaz. Waktu masih bujang. Sudah bini, keok. Mana? Ada gawi. Banyak gawi. Itu namanya laki-laki singa. Banyak itu laki-laki singa. Tahu singa tak? Tahu tak singa? Nah, tahu Haji Faisal. Jadi binatang yang paling takut dengan bini itu raja hutan. Setelah diadakan seleksi, survei, penyelidikan apalah itu, nah ternyata dari seluruh hewan binatang ini, hewan yang paling takut dengan bini singa. Raja hutan. Buka kan YouTube itu kan. Apa itu singa jantan kena tabok oleh singa betina. Buka itu ada. Makanya kalau kita lanang ini takut dengan bini, sesungguhnya dia itu adalah singa itu. Nah, ini kebanyakan kita ni kalau sudah berbini atau dekat dengan bini, sudah lupa pengajian, lupa majlis, hilang. Aku dengan Majlis Ta'lim An-Nur didirikan tahun 92 mengalim. 92. Ini 2025 berarti 33 tahun. Tua lah majlis dari umuran Aa Sukri. Sukri belum lahir, Majlis Ta'lim sudah ada. Tapi jauh sebelum sudah ada juga waktu masih bujang. Cuman diresmikan itu di bulan Agustus, tanggal 10 Agustus tahun 92 oleh almarhum Sayyidil Walid Al-Murrabirru Syekh Haji Ahmad Thayyib. Jadi sudah 33 tahun. Jadi kecian nian gai wong-wong hiko-hiko.
Jadi melok majlis ni ada yang apa istilahnya tu, anten-anten belum kuliah. Melok sudah kuliah hilang. Melok majlis anten-anten katik gawi. Kalau boleh gawi hilang. Melok majlis anten-anten masih bujang. Lebih bini hilang. Nah, jadi para sahabat kalau sudah duduk dengan Nabi, dekat dengan Nabi, masa nyaman, tenang. Sehingga mereka tu mengata, ya Rasulullah, jujur we kami ini. Ini bahasa kita Bapak Ibu. Kalau kami lah dekat dengan kau ya Rasulullah, seakan-akan surga itu tinggal selangkah lagi. Saking tenangnya, saking nyamannya, saking senang bahagia bersama Nabi. Jadi surga itu seolah tinggal selangkah lagi. Nah jadi hadirin, jadi jangan ke Nabi, jadi para sahabat yang dekat dengannya merasakan kebahagiaan ini. Apa nama itu? Aurah. Nah maka kita kalau dekat-dekat orang yang soleh, duduk dengan orang yang soleh, jangan jauh. Jadi harus marah, dekatnya. Kenapa? Supaya kita mendapatkan aurah. Kan Nabi dinyatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat. Itu rahmat untuk alam semesta ini. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian para ulama, orang-orang solehin ada juga rahmat kasihnya. Tapi tidak seperti Nabi. Nah, mungkin ada yang seluas satu negeri mendapatkan rahmat keberkahan satu negeri. Ada yang satu kota. Ada yang cuma dapat satu camat dulu. Satu kecamatan. Ada dapat satu kelurahan. Nah, satu RT. RW. Satu-satu ini. Ya, tingkat RW. Ya, RW ni kesian juga dengan RW ni. Ada jabat tapi tak pernah sebut. Kecuali Haji Mahidin tu lah, Ulul Amri, ketua RW. Ulul Amri. Nah, kemudian jamaah masjid. Jadi kalau dia sudah ngisi pengajian di masjid itu, wong semasjid dapat berkat kalau. Bahkan ada yang di MP masjid dapat berkah juga. Contohnya misal Al-Imam Abu Hasan Al-Basri rahimahullah. Hadirin, ketika sedang dakwah, nah di luar itu ada Utbah bin Ghulam. Itu pada waktu itu perampok besar, pembunuh darah dingin. Kalau itu merampok, tak ada nak pakai lading, tak nak pakai golok, tegak beda. Ni Utbah bin Ghulam nyegah kedewek. Utbah bin Ghulam sudah nyegah kedewek. Kalau ada HP nyegah kedewek, ada dompet ngenjuk ke. Nah, saking wong gemeteran dengan dia itu. Takut luar biasa dengan Utbah bin Ghulam. Nah, karena waktu itu panas, jadi Utbah bin Ghulam duduk di emper-emper masjid negeri Basra. Kebetulan di dalam ini Al-Imam Abu Hasan Basri sedang dakwah. Ngomong tentang bahas soal taubat. Didengar oleh Utbah bin Ghulam dari luar. Habis pengajian, masuk dia. Nah, wong yang kenal tadi, minggir galau. Cuman, kiainya tidak tahu. Cak aku ni, kadang aku tahu nama, preman-preman. Tak tahu wongnya. Aku takut nyebut nama wong. Lagi, ada dia sini. Nah, hadirin. Lalu Utbah bin Ghulam masuk. Jemaah tu sebagian mencari. Lalu dia bertanya kepada Al-Imam Abu Hasan Basri. Ustaz, anak-anak nanya. Oh, silakan. Nanya apa? Ustaz, cak mana lah Ustaz? Kalau wong itunya dosanya Ustaz, banyak nian sahabatnya. Luar biasa sahabatnya. Nah, lalu nak bertaubat kepada kira-kira Ustaz, yang cak itu, diampuni tak dosanya? Diterima tak taubatnya? Kata Imam Hasan Basri, wahai anak mudanya, jangankan yang kau tanya ke itu, andai kata Utbah bin Ghulam nak bertaubat, Allah terima taubatnya. Andai kata Utbah bin Ghulam nak minta ampun, Masya Allah ampuni dosanya. Jangan yang ngomong ke tu, Utbah bin Ghulam ini. Minta ampun, Allah ampuni dosanya. Saking banyak dosanya tu
Kalau nak bertaubat, Allah terima taubatnya. Apalagi cak kau ini. Pingsan. Utbah bin Ghulam. Pingsan. Di depan Imam Abu Hasan Basri. Terkejut juga orang saya. Nah, ngapun pingsan? Kata mungkin Bang Alim ya, Ustaz kena Utbah bin Ghulam. Tak tahu. Lah itu orangnya. Nah. Nyebut ke namanya. Tak tahu orangnya. Mulai cikok-cikok balik. Haji Nasir, Ustaz, aku balik sakit pun Ustaz. Balik. Pak Herman, Ustaz, aku balik dulu. Motor belum ni. Dinyak dulu. Balik. Bang Alim, balik dulu. Ada pesanan pempek. Ngapa? Kalau orang ini bangun. Kerok, habis. Bawa bingkas kalau. Masjid ini. Mulai jam sikok-sikok balik. Nyari aman dulu, macam-macam cak kita lah. Ada gawe lah, inilah, itulah. Tapi sebagai ulama, ada kan? Nama ulama, ustaz kena katik menakut. Iya, jingoklah, baca kau jaga. Ada tak ustaz kayak ulama tu penakut? Kata nombor satu berani itulah. Kenapa berani? Karena benar. Sudah kata masih. Aku tunggu. Apa kagetnya tindakan dia sama aku. Jadi yang mana yang mau setia tadi, murid-murid yang siap ini bela ustaz, siap mati demi ustaz, siap. Pokoknya ustaz tenang besan. Kalau dia ada apa-apa, kami yang maju. Itu. Samalah seperti Sayyidina Hamzah kan, ketika Umar Khattab datang, dia nak masuk Islam itu kan, ke tempat persembunyian Nabi di Darul Asra, di rumah Arqam bil Arqam, nengok bayangan Sayyidina Umar itu sahabat takut dan galau. Langsung berlari belakang Nabi. Kata Sayyidina Hamzah, wahai sahabat, tenang. Tenang, jangan takut-takut, tenang. Maksud kitanya ada Hamzah ini. Tenang baik. Kalau Umar datang cara baik-baik, kita sambut dia cara baik-baik. Tapi kalau dia nak macam-macam dengan Rasulullah, itu pedang yang ada di pinggang, tarik, cucuk ke dada deweknya. Kamu tenang baik. Nah ini, kita ni perlu cak itu. Ini di belakang ustaz galau kalau berjalan. Oi, kalau punya ustaz, jangan di belakang ustaz galau. Kalau ada orang gila, ustaz dulu kena goconya. Nah, di depan gitu nih kan. Ini di belakang. Tenang ustaz, kamu di belakang ustaz tu lah. Iya, di belakang ustaz tu lah. Ustaz dulu di depan ini kena. Jadi bempernya kan. Belakang, depan. Oh. Ini aku kata, jemaah mau mengatakan. Kalau pakai motor, dah kata ini depan, belakang kalau. Jadi kalau ada mobil misalnya, atau motor, atau aku dulu yang kena itu. Sudah ada ini. Lalu Utbah bin Ghulam tadi sadar dia. Langsung meluk Al-Imam Hasan Basri. Sikap juga nih, meluk. Ustaz, analah Utbah bin Ghulam itu. Oh, jadi macam mana ini? Aku nak bertaubat Ustaz. Aku nak bertaubat. Nah, ini kan barokahnya. Sudah insyaAllah mudah-mudahan Allah ampuni dosa kau, Allah terima taubat kau. Nah, itu hadiah ini taubat. Kemudian melunculah satu doa dari mulutnya Utbah bin Ghulam saat itu. Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta hubi fa akrimni bi husnil fahmi wal hifzi hatta ahfadha kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Ya Allah, kalau kau terima taubatku ini ya Allah dan kau ampuni dosaku, maka muliakan aku ya Allah dengan bagusnya pemahaman dan hafalanku hatta ahfadha kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an, sehingga apapun yang aku dengar dari ilmu pengetahuan dan Al-Quran aku langsung menghafalnya. Sehingga Utbah bin Ghulam ini belajar dengan Hasan Basri langsung sehingga jadi ulama sampai jadi wali itu. Terus ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta hubi fa akrimni bi husni sauti hatta man sami'a qiraati yazdad iqatan fi qalbihi wa in kana qasir qalbi. Wahai Tuhanku, kalau kau terima taubatku ini dan kau ampuni dosaku, maka muliakan aku dengan bagusnya suaraku. Sehingga siapapun yang dengar bacaanku, bacaan Al-Quran, sehingga orang itu akan lembut hatinya, walaupun hati orang itu sangat keras. Sehingga Utbah bin Ghulam, Bapak Ibu, kalau dia baca Quran, itu yang dengar tuh langsung nangis. Nah, itu. Kemudian, ilahi, in kunta qabilta taubati wa ghafarta hubi fa akrimni birrizqil halal min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib
Wahai Tuhanku, kalau kau terima taubatku ini dan kau ampuni dosaku, maka muliakanlah aku dengan rezeki yang halal, min haitsu la ahtasib wa min haitsu ahtasib, atau dibalik, min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Berikan aku rezeki yang halal dari jalan yang aku kira atau dari jalan yang tidak aku kira-kira. Maksudnya dari rezeki yang kita sangka bakal dapat atau rezeki yang tak kita sangka-sangka. Nah, sehingga Utbah bin Ghulam tak lagi Bapak Ibu. Dia kalau lapang angkat tangan berdoa, ma'idatan minas sama, turun hidangan dari langit. Nak makan apa dia? Turun hidangan dari langit. Nah, itu Utbah bin Ghulam. Jadi karena dia betul-betul bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh sungguh-sungguh, dia minta dimuliakan. Jadi ya Allah, kalau kau terima taubatku ini, kau ampuni dosaku ini ya Allah. Beri aku rezeki min haitsu la ahtasib wa min haitsu ahtasib, dari rezeki yang tidak aku sangka-sangka atau rezeki yang aku sangka. Jadi kalau dia lapar turun langit, dari langit. Nak minta apa be dia, kepengen makan apa be, turun. Oh, hebat ini. Nah, ustaz kiai kita juga itu kalau pengen nak makan ini kan ada yang datang ada. Kadang nelpon be. Ada juga ya. Iya. Ada baik pokoknya. Pokoknya ya rezeki-rezeki. Kadang-kadang muka grup Di manalah lokak sate kambing malam ini. Ada yang japik, Ustaz pengen nak nanya baik. Jangan ada. Pada jam 12 malam kapan-kapan ada sate kambing. Aduh adik. Masya Allah juga pun tak tidur lagi yang makan. Hadirin. Nah ini jadi barokah. Jadi beliau sampai keluar. Ada sampai ke dalam ni. Ada yang separuh. Pokoknya kita usaha. Itu merapat dekat. Saya mendapatkan berkahnya. Mendapatkan rahmat dari setiap ulama. Man kita ni kalau nak dengar ceramah, nak duduk tempat yang paling jauh. Kaget dulu. Belum habis ini. Tempat yang paling jauh. Dah galak parah-parah. Sudah tempat yang jauh. Nyari yang ya sudah, yang nyender, yang pak kipas angin pula. Ustaz boleh tak kalau kami duduk nyender? Boleh. Siapa tak boleh? Ada larangannya. Duduk nyender boleh tak? Ya boleh. Dia kata larangannya. Cuman, ada cuman. Kalau ngantuk jangan disender ke. Kalau ngantuk disender kan, tersender. Ngantuk disender kan, tersender. Kalau sudah tersender, terseleng. Kalau sudah terseleng, terkoleng. Nah selanjutnya. Silakan nak nyender. Kalau ngantuk maju, itu baik. Ada lagi yang lucu ada kan? Dengan ceramah, nak nyari tempat yang duduk di samping ustaz kalau. Macam ni. Jadi aku pernah ngisi ceramah satu masjid, Johor. Jadi masjid agak lebar Cina. Masjid agak lebar kan. Jadi jemaah tu duduk nyamping kalau. Sano. Jadi depan ni kosong. Uji aku ni ngadep siapa ceramah ini. Dia kata, wongnya kami. Cuma nyendai kalau. Bahkan pernah aku ngobah. Mengalim, ngobam kau meja ini, ku puter ngadep jemaah itu. Dia kata, nak ngadep sama aku. Dah sudah juga aku ngadep kamu. Sudah aku puter gitu. Ya udah kan aku ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu. Kata uangnya depan ini. Kecuali kalau shooting Pal TV, lain. Nah, jadi nak duduk samping. Aku tanya, ngapa duduk samping? Lemah sadanya. Kalau ngantuk, saya tak jingoan. Taruh lah kalau samping masih jingoan. Tak tahu kopiannya. Ada lagi ke belakang. Betul ini ada gitu. Kepala aku ceramah, ada bapak kok belakang kalau. Lah ngapa di belakang ini? Ya kalau ada seperti live ini mungkinlah baca masuk TV dia kan. Baca masuk YouTube. Ini tak gatik live-livean. Dasarnya nak di belakang tu. Tiap kali ceramah di belakang tu lah. Yang Abdul depan ini depan. Nah kalau depan ini insya-Allah tak gatik yang ngantuk. Hemam tak gatik yang ngantuk. Insya-Allah. Kalau ngantuk terlalu itu. Nah, hadirin. Nah, jadi Rasulullah SAW. Jadi
ketika dikelilingi oleh para sahabat. Nah, seluruh para sahabat yang mengelilingi Nabi, yang dekat dengan Nabi, yang ada di halagon, masukkan gembira, masukkan bahagia. Jadi ada jemaah, ya Ustaz, lemahnya kalau sahabat Ustaz, dia pacak dekat dengan Nabi, ketemu langsung dengan Nabi, nyengok Nabi, nacak kita ni macam mana Ustaz? Hadirin, Rasulullah SAW orang yang paling bahagia. Dan Rasul sangat merasakan kebahagiaan itu. Dan juga dirasakan oleh siapapun yang memandang wajah Rasulullah. Bahkan kita yang hidup semasa dengan Nabi, bisa merasakan kebahagiaan itu. Bagaimana caranya? Sebut nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lagi susah, Bapak Ibu, lagi susah. Susah. Sebut nama Nabi Muhammad SAW. Nyebut nama Nabi itu bersalawat, bukan Muhammad. Muhammad. Kalau Allah, Allah itu. Kalau nyebut Nabi Muhammad, salat bukan Muhammad. Benar Muhammad ini mantan SMA dulu. Nah, lo kak ribut bae di rumah. Ya, ada mantan namanya Muhammad, berlaki sama Sujang. Kata kiai, kalau kita susah sebut nama Nabi Muhammad. Muhammad. Kata Sujang laki tadi. Nah, ya, bini ngajak hal ini ya. Ngapa nyebut Muhammad ini ya. Karena mantan namanya Muhammad. Jadi bukan Muhammad. Tapi Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sama seperti kata Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu sahibur ratib. Kita kan di Nabi harus aksiru min zikil maut. Banyak-banyak nyebut ingat kepada mati. Tapi bukan maksud al-maut, mati. Bukan kayak itu. Ingat kepada mati, nyebut mati, maut, ingat maksudnya kita bakal mati dan perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin, jadi kalau kita susah, ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebut nama, banyak salawat. Salawat yang paling pendek, salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tadi kalau kita ada satu hajat, dan hajat kita belum kita raih, belum kita dapati, pengen punya HP misalnya. Macam manalah caranya? Minta nama Allah, sebut nama Nabi, baca salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita konsen, fokus kepada Allah, kepada Rasulullah, minta kepada Allah dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dasar fikirkan duitnya. Nah kita ni masalah ni duitnya. Lah sudah sampai mati kita tak terbeli kalau ngomong duit. Pengen punya motor, baca salawat, sebut nama Nabi Muhammad, mohon kepada Allah dengan syafaat Nabi Muhammad, Allah kabulkan hajat. Sebut nama Muhammad. Terus fokus kepada apa yang kita ingini, motor. InsyaAllah ada be jalannya, ada be kehendak Allah itu hadir, rahmat Allah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingat duitnya, tak mungkinlah akuin. Nah ini sudah. Pengen pergi haji, pengen umrah. Sama seperti itu. Ini berdoa, ya Tuhanku, mudahkan hamba pergi haji, umrah, ya Allah. Alhamdulillah. Ai rasanya nek kata bucunya bakal haji. Nah. Dia minta dia dewek yang minta. Tak usah kita fikirkan. Masalah duitnya itu duitnya itu urusan Allah. Itu kehendak Allah. Cak mana urusan Allah. Yang penting kita punya HP. Pengen punya motor. Dari mana duitnya itu urusan Allah. Yang penting kita punya motor. Pacal Allah yang urus itu. Kalau kita tak cak itu Bapak Ibu, tak tercapai apa kita ingin ni. Nak bangun rumah, nak ngejar kedua itu tak terbangun rumah. Bangun majlis. Nah, Mas Alim anu tu waktu nak dibangun. Ya, kalau nak nunggu duit, tak terbangun. Bismillah. Itu aku pergi sama Abu Ya, Ustaz Umar Abdul Aziz. Ada dennya wiridnya. Apa wiridnya Abu Ya? Wiridnya, kalau nak bangun majlis, mbek dulu, tidur dalu. Mbek dulu, tidur dalu. Mbek lagi, tak tidur sampai pagi. Itu wiridnya. Mbek dulu, tidur dalu. Mbek lagi, tak tidur sampai pagi. Aku amal kena. Aku renungkan, apa dia maksudnya mbek dulu, tidur dalu. Oh, butang dulu. Barangnya ni kan, butang dulu, mbek dulu di depot. Mbek pasir, mbek batu, mbek besi, mbek apa kan. Nah, mbek dulu, tidur dalu. Mikirkan hutang ini.
teduk dalu. Kurang rupanya. Semen kurang, batu kurang, besi kurang. Embek lagi. Tidak tidur sampai pagi. Tapi alhamdulillah akhirnya terbangun majlis. Jadi ketemu anak dengan Abu Ya di Tegal Binangun. Nanya apa kabar? Baik. Mana Majlis? Alhamdulillah Ustaz. Lah pokoknya lah baca dipakai Ustaz. Cuman benar kata antum sana. Mbek dulu tidur dalu, mbek lagi tak tidur. Ketawa dia. Aman dak cak itu dia dak terbangun. Seluruh pesantren-pesantren yang hebat-hebat itu dari itu. Dari nol. Seluruhnya. Termasuk mungkin musola kita atau mungkin pengalaman rumah kita kan. Seluruhnya. Nah, jadi kita yakin kepada Allah. Selawat, minta kepada Allah. Dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin sekalian, kita kalau ingin merasakan kebahagiaan itu dalam hidup ini, hidup kita ini tidak ada lama. Paling-paling berapa? 60, 70 tahun. Tapi walaupun hidup kita tidak panjang, tapi kita pengen merasakan ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Nah, 3 ini. Yaitu qalbun alim billah. Punya hati yang mempunyai ilmu, kenal kepada Allah, dia yakin bahwasanya dia selalu bersama Allah. Nah, itu qalbun alim, hati yang alim, hati yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu billah. Dia mengetahui, mengenal Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, mengenal Allah sehingga dia betul-betul merasakan adanya Allah dan selalu merasa selalu bersama Allah. Jadi orang yang selalu merasa bersama Allah tak susah lagi dalam hidupnya. Sebab apa? Karena segala sesuatu itu kan dari Allah dan kembali kepada Allah. Coba hadir, yang mendatangkan hajat kepada kita ni siapa? Allah. Yang menyampaikan hajat kita Allah. Nah, jadi apa hajat kita, apa keinginan kita, kita minta kepada Allah. Apalagi Allah jelaskan dalam Al-Quran, Qul id'ullah awidur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Katakan Muhammad, sebut nama Allah, ya Allah, awidur rahman atau ar-rahman, ar-rahman, ya rahman, atau nama apa saja kau seru. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Jadi kita, apa hajat kita, sebut nama Allah. Apa hajat kita, sebut nama Allah. Apa hajat kita? Jadi kalau kita misalnya lagi butuh duit, sebut ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Kalau kita dalam keadaan masih belajar, supaya diberikan kemudahan, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim. Kalau kita dalam keadaan dalam perjalanan ingin mendapatkan keselamatan, ya Salam, ya Salam, ya Salam. Nah, kalau kita buka warung supaya banyak pelanggan, banyak beli, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Kalau kita ni jadi satpam penjaga gudang, supaya orang tu takut sama kita kan, ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar. Dia tengok kita tengeri. Ini salah baca, muka warung manisan, amalan ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar. Orang tadi nak belanja, pas masuk warung ni air dia, takut. Itu lagi. Hei, kadang apa lah orang ininya? Banyak. Masuk warung, ketemu, betul. Masuk, jengok kayak gitu, betul. Kita tanya nak apa? Pelagi. Apa ramalannya? Ya Jabbar, ya Qahar. Wajar baik. Ya Rahman, ya Rahim. Nah, kalau kita bergawe berat, maaf, di kuli bangunan, naik beca, naik gobak, perlu tenaga kuat ini. Ya Qawi, ya Matin, ya Qawi, ya Matin, ya Qawi, ya Matin. Bahkan kalau kita diampuk wong, nak ngelawan takut, besar lah wong badannya. Ngelawanlah dia, banyaklah dia duitnya. Tak tawan kita. Nah, baca ya muntagim, intagim, ya muntagim, intagim. Wahai Tuhan yang balas dendam aku sama dia. Ya muntagim, intagim, ya muntakim, intakim. Itu aku dapat ijazah dari Al-Imam Sa'ali. Bi batu keke, babit, ya muntagim, intakim. Nah, jadi pokoknya apa hajat kita, sebut Asma' Husna itu. Nah, tadi, jadi kalau kita merasa ada sesuatu, kalau kita merasa dekat dengan Allah dan merasa Allah kita selalu bersama Allah, ketik masalah dalam hidup ini. Macam kita, nah berjalan sama abah kita, Abah kita banyak ngawak duit, kira-kira bakal kelaparan tak kita? Kira-kira bakal kelaparan tak? Kita tahu abah kita, wong hobi berjajan.
Hobi makan lemak. Kita diajak berjalan. Lama. Aku kalau dulu berjalan sama ayah tu dah lemak. Senangnya kalau dia dulu diajak oleh ayah jalan kan. Kalau diajak oleh mak nah kacau. Paling Taiwan ni lah. Kalau ayah diajak makan tabak hawan. Nah ini adik itu perumpamaan kan. Nah kalau kita selalu merasa bersama Allah, jadi apa kena kita ngangkat tangan baik. Apa keinginan kita ngangkat tangan baik. Kalau ada orang senang dengan kita, ya Allah Tuhanku, wong itu senang nian sama aku. Ya Allah, wong itu sayang nian sama aku. Ya Allah, wong itu hormat nian sama aku. Ya Allah, wong itu pecah. Rasa sama aku ni lebih-lebih apa, ya Allah. Laporkan kepada Allah. Wong ni kena hati kita, lapor ke juga. Ya Allah, si anu tu ngapa? Tiap ngawasi aku pecah merengut gayanya. Tiap-tiap kali ada aku melengos dia, apa dia salah aku ni, ya Allah. Lapor ke sama Allah. Nah. Dasar kita lapor ke polisi, tak usah lapor ke itu, lapor kepada Allah. Itulah adik lemaklah kita berusaha dengan preman daripada berusaha dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia, hadirin, badanun sabir. Badan harus kita sabarkan, sabar. Sabarnya ada 3. Sabar ketika dapat bala. Sabar ketika melakukan ketaatan. Nak solat, sabar. Nak puasa, cak kita ini, sabar. Kau tahu dah aku ni puasa, lapar pun aku ni. Ya namanya puasa mang, sabar. Aus aku ni puasa, sabar. Pergi haji, umrah, sabar. Taklim macam ini, sabar. Kita mendak sabar, tidak ibadat. Ada tidak sabar, tidak solat kita. Aman tak sabar, kita tak puasa kita. Aman tak sabar, tidak kita duduk di masjid taklim ini. Dah, payah dah balik aku. Tak sabar. Nah itu nak sabar. Sabar dalam melakukan taatan. Yang ketiga, sabar nilai kemaksiatan. Ini lebih berat lagi. Nah, yang terakhir, hadirin, kalau ingin bahagia hidup ini, harus punya sifat qanaah bima fil yad. Merasa puas apa yang sudah ada di tangan kita ni. Alhamdulillah. Nyengok ada HP ni, alhamdulillah. Tak salah nyengok HP wong sebelah. Tak. Kalau kita nyengok HP wong sebelah, pecah bagus dia ni. Nah, terfikir itu kita. Kita punya pakaian kita pakai ni, alhamdulillah. Tak usah nak nyengok pakaian wong. Kita punya kendaraan yang kita milik sekarang ni, alhamdulillah. Tak usah nak nyengok kendaraan wong. Apa lagi? Kita nyengok rumah kita, rumah. Kaget dulu. Ini cak tak sabar kan ini. Baru rumah ini. Nyengok rumah kita, alhamdulillah. Tak usah nyengok rumah wong. Nah, baru masuk ini. Kita balik nyengok wong rumah. Itu nyengok wong, alhamdulillah. Dasar ni rumah wong apa tu? Wong rumah wong. Nah, wong rumah wong ada song pepet. Wong rumah kita dah gatik. Yang mana? Dulu ada waktu masih gadis dulu. Dah subuh hilang pepetnya kempotnya. Wong rumah wong lain ada tek lalat di pipinya. Rumah kita dah gatik. Tak usah biarlah sudah tambah baik. Nah, kalau kita ngawasi yang rumah wong, bagus tu lah. Apa istilah itu? Kebun, taman, rumah, rumput tetangga lebih subur. Nah, nampak doktor. Contoh kalau kita makan ini. Baik nasi, makan. Kita fokus ke piring kita. Apa ngawas piring wong? Piring kita kena makan. Kita nikmati kan. Nah, itulah. Itu kan falsafah. Waktu kita makan, kita asyik nikmati piring. Ini dah. Besarlah dia ayam. Ini buruk. Nah, kapan nak makannya? Kita nikmati yang ada di piring kita ni. Ini ibu-ibu ni yang muda galak tak pede ni. Nak kondangan, minjem gelang wong. Ada kan? Nak kondangan, minjem anting-anting wong. Nak kondangan, minjem kalung wong. Nak kondangan, minjem jilbab wong. Minjem baju wong. Minjem tas wong. Minjem sendal wong. Sampai minjem laki wong. Kalau tak pede. Tak pede dengan barang dewek. Tak pede dengan baju dewek, pakaian dewek, tak pede dengan tas dewek, sampai tak pede laki-laki lah siap-siap lah nyetel. Kamu nak mana kamu? Sama kamu, aku sama itu. Nah, jangan. Nah, itu kita ada doa hadirin. Allahumma qani'na bima razaqtana. Ya Allah, berikan kepuasan kepada aku terhadap apa yang telah Engkau karuniakan kepada aku. InsyaAllah. Nah, hadirin, kalau kita melakukan 3 ini,
hati yang alim billah, kemudian punya sifat sabar dan bersifat qanaah, merasa puas dengan apa yang ada, maka kita pun akan diberikan oleh Allah rasa kebahagiaan. Apalagi nak raya ni kan, tak salah kita nak nanya dah beli baju belum, dah beli kain belum, tak usah. Ada lagu, ini aku ulang-ulang dulu, baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun, tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Ada ayam, alhamdulillah, untuk dimakan di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada telur ayamnya. Wallahu alam bisawab. Nah, alhamdulillah hari sekarang kita sudah tinggal berapa hari lagi ni. Nah, hari raya ini tanggal 27, 28, 29, 30. Nah, hadirin, alhamdulillah ini aku dapat apa itu? Dapat apa namanya itu, sudah bocoran NU, PBNU, PB Muhammadiyah dan juga pemerintah sudah sepakat di dalam menentukan Hari Raya Idul Fitri ini. Alhamdulillah. Jadi pemerintah kita juga pengurus besar NU dan Muhammadiyah telah sepakat menetapkan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 ini jatuh pada tanggal 1 Syawal. Alhamdulillah. Jadi tak katik lagi kekacauan kita. Sudah sepakat. Jadi pemerintahnya, NU-nya, Muhammadiyah sudah menetapkan untuk lebaran Idul Fitri tahun ini jatuh pada tanggal 1 Syawal. Alhamdulillah. Nah, hadirin sekalian, jadi kalau sudah tiba nanti Hari Raya, aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin fi kulli am wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyub wal muhtalif wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassa. Amin bildal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jemaah sekalian.